Bab ke-8, Lin Ruowei yang rumit. Sebuah suara menjawab. Saudaraku benar. Jika Sui Wanjang tidak berani memberinya uang, kami bersaudara akan membeberkan semua hal memalukan yang telah dilakukannya. Hahaha. Beberapa orang tertawa bersamaan. Su Chen. Hati Lin Ruowei tergerak. Dia tiba-tiba mendapat firasat bahwa Su Chen ini mungkin adalah pria yang memanfaatkannya. Segera, 4 sosok berjalan ke lembah. Pemimpinnya adalah pria kuat dengan bekas luka di wajahnya, memegang pedang besar berkepala hantu, seluruh tubuhnya dipenuhi energi jahat, dan matanya bersinar dengan keganasan. Di belakangnya ada 3 pria parubaya berjubah hitam. Itu adalah Cugang, kepala desa Heiyun, dan 3 kepala lainnya. Mereka mengambil alih tugas Sui Wanjang untuk membunuh Su Chen. Di saat yang sama, mereka juga mendengar tentang pencapaian Su Chen. Mereka tidak berani menunjukkan sikap meremehkan, jadi mereka berangkat berempat bersama-sama. Menurutnya, jika Cugang, yang berada di alam pemurnian Qi tingkat 9, ditambah prajurit dari 3 alam pemurnian Qi utama, berurusan dengan Su Chen yang laut dan Tian Qi-nya rusak, Su Chen pasti akan mati. Dilacak oleh elang yang dijinakkan oleh tuan kedua. Mereka sampai ke lembah tempat kolam Suanyin berada. Hei, apakah Su Chen ada di sini? Siapa kamu? Mata Cugang berbinar dan dia segera melihat Lin Ruowei di samping kolam Suanyin. Tiba-tiba, mereka berempat merasa takjub. Lin Ruowei mengenakan gaun putih. Dia memiliki wajah cantik dan temperamen dingin. Dia seperti peri dari 9 surga yang datang ke bumi. Dia memiliki temperamen yang mulia dan luar biasa. Mereka tidak pernah melihat keindahan seperti itu. Siapa? Su Chen? Lin Ruowei tampak dingin dan bertanya dengan nada yang tidak bisa ditolak. Gadis kecil, apa yang kamu minta pada Su Chen? Kamu bukan simpanan dari Su Chen yang tidak berguna itu, kan? Mengapa kamu tidak mengikutiku kembali dan menjadi istri dari desa awan hitam milikku? Bukan? Apakah kamu tidak bahagia? Hahaha. Mata Cugang bersinar dengan warna berapi-api. Dan dia tiba-tiba tertawa. Meskipun dia sedikit terkejut karena tidak menemukan Su Chen, penampilan Lin Ruowei yang tiada tara membuat hatinya sangat panas. Dan dia tiba-tiba merasa posesif. Pengadilan kematian. Mata Lin Ruowei berkilat dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di telapak tangannya, 4 energi pedang biru mekar. Sedingin es hingga ke tulang, dan langsung menyelimuti Cugang dan mereka berempat. Melepaskan energi sebenarnya. Tidak. Dia sebenarnya orang kuat di alam Yuen dan... Wajah Cugang dan 4 orang lainnya berubah drastis. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka sedang mengenai pelat besi. Engah. 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 Namun, di hadapan seorang ahli seni bela diri, mereka berempat sama lemahnya dengan semut. Dan tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Yang terlihat hanyalah kilatan darah, diiringi teriakan mereka. Kaki mereka langsung dipotong, dan darah mengalir seperti sungai. Selamatkan hidupmu. Itu karena kami bodoh dan telah menyinggung perasaanmu. Tuan, tolong selamatkan hidupmu. Cugang dan 4 orang lainnya sangat ketakutan dan segera bersujud dan memohon belas kasihan. Siapa Su Chen? Ceritakan semua berita tentang dia. Aku tidak ingin memberitahunya lagi. Lin Ruowei berkata dengan dingin. Su Chen pernah menjadi seorang jenius dari keluarga Su di kota Yunjiang. Namun, beberapa hari yang lalu, dia terluka parah oleh monster di pegunungan Guyu. Laut dan Tian Qi-nya hancur dan dia menjadi sia-sia. Cugang tidak berani menyembunyikan apapun. Jadi dia segera menceritakan semua informasi yang dia ketahui. Kota Yunjiang, Su Chen. Setelah beberapa saat, Lin Ruowei bergumam pada dirinya sendiri, dengan sedikit penyesalan di matanya. Sayang sekali. Laut dan Tian Qi rusak. Dan bahkan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Jika Anda masih bisa berlatih, saya dapat membantu Anda memulai jalur seni bela diri.
Sekarang tampaknya itu lebih baik bagi Anda menjadi orang biasa. Lin Ruowei kecewa. Dia awalnya ingin pergi ke kota Yunjiang untuk mencari tahu. Tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Su Chen, saya harap Anda aman dan sehat. Saya akan datang ke kota Yunjiang untuk mencari Anda setelah saya menyelesaikan masalah di ibu kota. Lin Ruowei berbisik pada dirinya sendiri. Dia sedang melewati pegunungan Guyu dan sangat ingin kembali ke ibu kota Dali. Dia perlu mengurus beberapa hal. Dia melihat lebih dalam ke arah kota Yunjiang, lalu naik ke langit dan terbang menuju ibu kota Dali. Di lembah, Cugang dan mereka berempat tertusuk di antara alis mereka oleh energi pedang. Dan mereka tidak dapat beristirahat dengan tenang. Sampai kematian mereka. Mereka tidak tahu mengapa Lin Ruowei ingin membunuh mereka. Su Chen, yang tidak menyadari semua ini, meninggalkan pegunungan Guyu dengan selamat dan kembali ke kota Yunjiang. Di kota Yunjiang, kamar dagang Wanbao seharusnya memiliki jenis ramuan paling banyak. Setelah kita membeli beberapa ramuan terakhir, kita bisa menyempurnakan pil 9 naga. Su Chen berbisik pada dirinya sendiri dengan lembut. Matanya penuh harapan. Dia mengambil langkah menuju kamar dagang Wanbao. Kamar dagang Wanbao adalah kamar dagang terbesar di kerajaan Dali, tersebar di puluhan kota, dan dikatakan memiliki latar belakang yang sangat mendalam. Kamar dagang Wanbao di kota Yunjiang terletak di sekelompok bangunan di tengah kota, memiliki pagar dan pavilion berukir, dan terlihat sangat megah. Su Chen datang ke kamar dagang Wanbao. Tuan, apa yang ingin Anda beli? Kamar dagang Wanbao kami memiliki semua jenis senjata spiritual, ramuan, dan ramuan. Melihat Su Chen masuk, seorang pelayan cantik mendatanginya dan berkata sambil tersenyum. Saya ingin 5 ramuan, tanaman anggur api tak berakar, bunga matahari yang menyala-nyala, kayu bakar, buah dingin yang dingin, dan teratai es 3 warna. Saya ingin tahu apakah kamar dagang Wanbao Anda memilikinya. Su Chen bertanya. Meskipun kelima ramuan ini tidak seberharga rumput hati suci 9 naga, mereka adalah obat tambahan dari pil 9 naga, juga sangat langka dan tidak termasuk dalam cincin penyimpanan bocah surga. Namun, kamar dagang Wanbao harus memilikinya. Pelayan itu tertegun sejenak, dan senyuman di wajahnya langsung berubah menjadi dingin, dan dia berkata dengan tidak ramah. Tuan, apakah Anda di sini untuk menghibur saya? Saya belum pernah mendengar tentang 5 jenis ramuan ini. Tidak mungkin. Apakah kamu mengada-ada? Kamu belum pernah mendengarnya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu bodoh. Aku sedang terburu-buru. Karena kamu tidak tahu. Biarkan para tetua kamar dagangmu keluar. Su Chen berkata dengan tenang. Apakah kamu layak bertemu dengan para tetua kami? Jika kamu tidak di sini untuk membeli obat mujarab, keluar dari sini. Jika tidak, aku akan memanggil penjaga. Pelayan itu mencibir. Pakaian Su Chen sangat biasa, bahkan ada yang compang camping. Dilihat dari tatapan matanya yang kejam. Su Chen sama sekali bukan anak orang kaya. Oleh karena itu, dia hanya mengira Su Chen lah yang menyebabkan masalah. Begini cara kamar dagang Wanbao menjalankan bisnisnya. Jika tidak ada 5 ramuan tanaman merambat api yang tak berakar, bunga matahari yang menyala-nyala, kayu bakar, buah dingin yang dingin, dan teratai es 3 warna, maka kamar dagang Wanbao benar-benar tidak sesuai dengan namanya. Su Chen berkata dengan keras. Suaranya sangat kaya, dan menggunakan metode khusus. Suaranya menyebar ke seluruh kamar dagang Wanbao dalam sekejap. Beraninya kamu! Beraninya kamu membuat masalah di kamar dagang Wanbao? Kemarilah, usir dia. Ekspresi pelayan cantik itu berubah dan dia dengan cepat berteriak. Jika Su Chen bertemu dengan orang penting di kamar dagang Wanbao, dia mungkin berada dalam masalah besar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu suaranya turun, beberapa penjaga kekar dan tegas berpakaian hitam bergegas masuk. Seluruh tubuh mereka penuh energi dan mata tajam mereka mengunci Su Chen. Mereka semua berada di alam pemurnian Ki tingkat 9. Anda tahu,
Tetua agung dari keluarga Su hanya berada di alam pemurnian Qi tingkat ke-9. Tetapi dia hanya seorang pengawal di kamar dagang Wanbao, yang menunjukkan betapa kayanya kamar dagang Wanbao. Mata Su Chen menjadi dingin. Pil 9 naga terkait dengan apakah dia dapat membangun fondasi tertinggi untuk 5 ramuan itu. Dia tidak akan ragu untuk menimbulkan masalah di kamar dagang Wanbao. Siapa yang mencari tanaman merambat api tak berakar? Bunga matahari yang menyala-nyala, kayu bakar, buah dingin, dan teratai es 3 warna. Pada saat ini, suara lama dan mendesak terdengar. Di antara kamar dagang Wanbao, seorang lelaki tua mengenakan jubah tau dengan rambut acak-acakan, yang tampak agak abu-abu, bergegas keluar seperti angin. Apakah itu Tuan Guyan? His, aku tidak menyangka Tuan Guyan akan keluar. Anak ini membuat keributan besar di kamar dagang Wanbao. Saya khawatir Tuan Guyan tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia dalam masalah. Kamar dagang Wanbao, bahkan istana Tuan Kota sangat dihormati. Tuan Guyan adalah ahli alkimia yang sangat terkenal di ibu kota kerajaan. Siapa yang berani menyinggung perasaan? Ketika orang-orang di sekitarnya melihat lelaki tua berjubah tau itu, mereka langsung menunjukkan ekspresi rasa hormat yang besar. Tuan Guyan, orang inilah yang menyebabkan masalah di kamar dagang Wanbao kita. Saya belum pernah mendengar tentang 5 ramuan yang dia laporkan. Dia pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah. Setelah pelayan cantik itu melihat Tuan Guyan, dia segera datang untuk melapor. Mata Tuan Guyan langsung tertuju pada Su Chen. Teman kecilku sedang mencari 5 ramuan. Tanaman anggur api tak berakar, bunga matahari yang menyala-nyala, kayu bakar, buah dingin yang dingin, dan teratai es 3 warna. Mungkinkah dia ingin menyempurnakan pil 9 naga? Tuan Guyan bertanya. Kamu benar-benar tahu pil 9 naga? Su Chen sedikit terkejut. Pil 9 naga adalah ramuan kuno yang telah lama hilang. Selain tuannya, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang pil 9 naga. Benar saja, ini Julong dan temanku. Bisakah kamu masuk dan membicarakannya? Ada sesuatu yang ingin aku minta nasihat darimu. Mata Tuan Guyan langsung berbinar dan dia menjadi sangat antusias. Tuan, dia jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Pelayan cantik itu terlihat sedikit aneh, tapi dia tetap berbicara. Bentak. Kamu bajingan. Tuan muda ini adalah tamu terhormat saya. Beraninya kamu menyinggung perasaan saya. Anda belum pernah mendengarnya. Itu karena Anda bodoh dan berani merusak reputasi kamar dagang Wanbao saya di sini. Seseorang, tendang dia keluar. Tuan Guyan tidak sopan. Menampar wajah pelayan cantik itu, lalu memarahinya dengan marah. Dia takut Su Chen akan menolak ajakannya karena kekasaran pelayan cantik itu. Wajah pelayan cantik itu tiba-tiba membengkak. Tapi matanya penuh ketakutan. Dia segera berlutut dan memohon belas kasihan. Tuan, saya salah. Tolong ampuni saya. Saya tidak berani melakukannya lagi. Tapi Tuan Guyan mengabaikannya sama sekali dan membiarkan beberapa penjaga menariknya keluar. Tuan Guyan masih memandang Su Chen dengan penuh antusias, menunggu jawaban Su Chen. Bisa? Su Chen merenung sejenak dan mengangguk. Tampaknya Tuan Guyan ini harus memiliki 5 ramuan itu, jadi tidak ada salahnya berbicara dengannya. Terima kasih, Tuan. Silakan ikut saya, Tuan. Tuan Guyan sangat gembira dan dengan cepat memimpin Su Chen menuju bagian dalam kamar dagang Wanbao. Siapa pemuda itu? Tuan Guyan sangat menghargainya. 9 pil naga. Pernahkah kamu mendengar tentang pil jenis ini? Anak laki-laki itu sepertinya menjadi kaya. Semua orang ingin tahu tentang identitas Su Chen. Dan pada saat yang sama mereka tidak bisa menyembunyikan rasa iri di mata mereka. Jauh di dalam kamar dagang Wanbao, di ruang alkimia. Ada kuali alkimia sederhana yang ditempatkan di tengah, diisi dengan aroma obat yang kuat. Berbagai ramuan berharga ditempatkan secara acak di ruang alkimia. Namun, ada bubuk hitam yang terbakar dan asap hitam yang menyesalkan di dalam kuali alkimia. Jelas bahwa alkimia tersebut telah gagal. Su Chen berjalan ke kuali pil,
melihat bubuk hangus, dan berkata dengan kilatan matanya. Apakah Anda mencoba menyempurnakan pil Huayang 5 naga? Tuan Muda benar-benar melihat sekilas bahwa saya ingin menyempurnakan pil Huayang 5 naga. Mungkinkah Tuan Muda juga seorang alkemis? Tuan Guyan langsung bersemangat.